Ajaib, ajaib, layak Tuhan sebagai sumber pertolongan. Ajaib, ajaib, layak Bapa. Sekarang ku mendapatmu, mujizatmu. Sekarang ku mendapat mujizatmu. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Kudus. Oleh keajaiban mujizat yang nyata ilahi daripada Engkau ya Bapa, yang menguatkan aku, mengajari aku dan menyelimuti aku. Kembali saat malam ini belajar firman kebenaran perkataan Allah yang hidup, memberitakan Injil ini ke seluruh dunia Bapa melalui channel ini. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah, menginginkan jawaban segala doa dan ibadahku di hadapan Tuhan. Oleh kuasa keajaiban roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, dengan naungan kuasa tuntun Roh Kudus daripada Engkau. Bahkan yang Bapa yang mendengar video ini di saat aku mengeser segalanya bagi mereka, hikmati mereka dan berkati Tuhan. Ajari kami menghadapi gelora dunia ini sudah semakin mengkhawatirkan. Segala sesuatu perkataanmu sudah terjadi. Kami belajar firman kebenaran Tuhan bagi orang yang masih baru percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka menonton, mengerti akan kebenaran daripada Allah. Ilahi keajaiban mujizat yang nyata dari Yesus Kristus mengajari kami kasih karunia hikmat luar biasa daripada Bapa Surgawi. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus aku berdoa mengucap syukur. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dalam sharing ibadah ini, tanyakan itu Bapa, karena aku percaya mujizatmu sungguh luar biasa. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin. Salam saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini belajar kita bersama, yang pada khususnya umat Kristiani, Nasrani dimanapun berada. Kembali kita membuat firman ini supaya tersebar di seluruh dunia, supaya memahami, mengerti bagaimana cara memahami berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun gitu berat, pencobaan, pergumulan itu pasti ada. Apalagi kita menjelang akhir zaman ini, di mana tahun yang lalu sudah kita buat ini calon firman Tuhan. Bahkan 2 bulan yang lalu, di saat kita mengatakan di channel YouTube yang sudah menonton, di saat itu kita himbau kepada seluruh umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya berjaga-jaga dan waspada akan musibah datang. Musibah datang. Kemarin sudah kita umumkan, ternyata sampai saat ini terjadi banyak. Sebuah teguran-teguran dari Tuhan supaya kita takut akan Tuhan, belajar demi belajar. Sekalipun kekurangan kelalaian kita, yang tidak luput segala kesalahan di hadapan daripada Allah, di mana kuasa tipu daya iblis, tipu muslihatnya begitu cerdik, bagaikan ular yang manipulasi. Pada waktu seperti Adam dan Hawa terjadi jatuh dosa, apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Sudah saatnya penggenapan firman Tuhan, pernyataan firman Tuhan di kitab Injil itu harus ternyata. Itu menjadi fakta dan realita. Tergantung diri kita semakin memahami, mengertikan kebenaran, supaya penyertaan lawatan tangan daripada Allah terjadi bagi kita semua umat-umat yang percaya kepada Yesus, belajar demi belajar. Saya tidak tahu
ya, selalu saya memberitahukan kemungkinan di balik ini kemungkinan besar akan musibah lebih dahsyat akan terjadi lagi. Terjadi lagi, saudara-saudariku. Kita tidak tahu hari, waktu, bulan, dan tahun, dan letaknya saya tidak tahu. Tapi teguran ini terus masuk berjalan. Kenapa Tuhan berikan itu amarahnya terjadi? Tetapi Tuhan masih menginginkan ada belas kasihnya kepada orang. Dia memberikan teguran-teguran walaupun dikatakan musibah kecil, tapi sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan. Lihat terjadi saat ini. Supaya kita memahami apa Tuhan perbuat di hari menjelang hari terakhir ini. Itu pernyataan firman. Baik buruknya sudah kita lihat gelora dunia. Apa yang terjadi? Mungkin di wilayah kita masing-masing pribadi, lepas pribadi, mungkin kita sudah memahami itu semua. Tetapi marilah belajar demi belajar, berjaga-jaga. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kalau masalah penyempurnaan hanya Tuhan yang tahu. Karakter pribadi orang yang datang kepada Tuhan. Itu. Tapi firman Tuhan mengikat, belajarlah demi berjalan-jalan kebenaranku. Aku akan memberikan pengampunan. Dia tahu kekuatan iblis. Lihat saudara-saudariku sekarang. Perbuatan iblis apa yang terjadi saat ini. Begitu mulai keras mengincar umat-umat Tuhan yang belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Mari kita pahami dunia. Mari kita pahami gelora. Lihat perbuatan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Yang baik ada, yang jahat ada. Dia berikan teguran. Bahkan orang sudah mulai banyak mengikuti dan percaya kepada Yesus Kristus di jalan kebenaran daripada Allah. Kita buat channel ini, saya tidak pernah mencari kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Belajar bersama tentang mengerti akan kebenaran Allah. Sebab itu Allah berkata, berdoalah dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita dan menguatkan kita. Lihat apa gelombang terjadi saat ini. Jangan lalai, saudara-saudariku. Saya berani membuktikan itu di channel. Anda sudah menonton channel saya. Ketika saya mengungkap kata-kata musibah akan terjadi, ternyata musibah terjadi. Itu. Siapa yang menonton channel saya, yang saya bagi, saya share, saya live. Itu fakta. Lihat sampai sekarang. Supaya waspada. Teguran Tuhan semakin keras. Teguran Tuhan semakin keras. Bagi umat yang percaya kepada Yesus, mari belajar dong. Sekalipun memang itu enggak mudah. Enggak mudah memang. Enggak gampang. Karena begitu cerdiknya sekarang ini ular. Manipulasi pemikiran manusia. Menerjang pemikiran manusia. Menyerang pemikiran manusia supaya jatuh dalam dosa. Ingat saudara-saudara, pekerjaan iblis terutama menyerang pemikiran manusia. Supaya timbul etikat-etikat yang tidak baik. Ingat itu saudara-saudari. Sebenarnya manusia itu tidak ada etikanya jahat. Tetapi karena diserang kuasa kegelapan, selalu terjadi. Maka firman Tuhan berkata, belajarlah dalam firman-Ku, berdoalah. Aku akan menolongmu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Saya buat ini tidak pernah mencari kepentingan pribadi. Like, share. Saya tidak pernah mengatakan khotbah ini di-subscribe. Saya tidak mau. Mungkin udah banyak channel saya buat. Sebab saya bukan jual firman, bukan mengobrol firman. Saya memberitakan Injil. Itu saudara-saudari. Supaya memahami, tapi subscribe hari, share kepada keluarga kita sesama yang percaya kepada Yesus. Bahkan juga yang baru percaya kepada Yesus. Supaya kita memahami. Mana tahu ada timbul-timbul pertanyaan di antara kita. Sebenarnya Yesus itu sih kenapa dikatakan dia Yesus? Mari kita baca firman Tuhan supaya terbukti. Maka firman Tuhan berkata, tidak seseorang pun masuk ke tahta surgawi daripada Allah kalau tidak melalui Yesus. Dialah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya.
Tetapi di dunia dia yang berbentuk manusia, menjelma tubuh fisik manusia, seperti kita ini. Tapi dia dikatakan Bapa di dalam sorga. Saudaraku di dalam Nabi Yesus Kristus, mari kita pahami firman ini. Terima kasih yang like, terima kasih nge-share. Saya melihat nilai daripada angka YouTube saya, hasil analisa, sudah mencapai 78%. Terima kasih bagi saudaraku. Mari kita berlaku bersama datang kepada Tuhan. Mari kita pahami bersama-sama. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Tidak ada terkecuali. Itu saudara-saudara. Supaya kita memahami. Firman ini hikmat. Firman ini keajaiban. Bukan kata-katanya. Firman ini tidak ada kepintaran dan kepandaian sendiri. Sudah semua naungan Roh Kudus, hikmat karunia pengajaran daripada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan Allah kita suci dan tidak boleh ditafsirkan. Firman Tuhan berkata firman ini tidak boleh ditafsirkan. Jangan salah paham. Itu firman berkata, melainkan berdoalah engkau, mintalah roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan. Sehingga kita dihikmati, dapat memahami. Maka firman Tuhan berkata, jangan kau buat dari kepintaran kepandaianmu sendiri. Dan jangan kau anggap kau seorang pandai, kata Tuhan. Melainkan berdoalah engkau, kata Tuhan. Sebab itu tadi kita berdoa bernyanyi, mengundang kasih karunia hikmat daripada Allah mengajari kita. Maka siapapun nanti kita share firman ini, seperti biasa saya share bagi penonton di YouTube ini. Diberkatilah kita semua, saudara-saudari. Sekalipun banyak yang dihadapi. Itu harus. Ikut kebenaran Tuhan ini gak mudah. Siapa bilang ikut Tuhan itu mudah? Tidak. Orang Kristen itu harus siap menderita. Karena banyak kita hadapi. Di saat Yesus Kristus dalam dunia ini, lihat apa yang dihadapi. Itu saudara-saudariku. Di sini tertulis supaya kita memahami, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ya, Yohanes 13 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Menurut Alkitab, siapakah Yesus Kristus itu? Siapakah Yesus Kristus itu? Di saat murid menjawab, Guru dan Tuhan. Tuhan daripada semua orang. Mari kita baca firman Tuhan. Benar enggak perkataan ini dan tertulis di Alkitab ini? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita pahami. Di sini tertulis, saudaraku, Yohanes 13. Ya, Yohanes pasal yang 13 ayat 13. Kalau nanti tuntunan Roh Kudus kita lanjutkan ke bawah. Karena durasi singkat. Sebagai perikotnya ialah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu perikot. Perikot firman. Ayat 13 mengatakan, ya saudaraku dalam nama Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini kata Yesus kepada muridnya. Murid bertanya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Supaya kita memahami semua. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus Kristus. Di saat Yesus membasuh kaki-kaki muridnya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mana tahu baru belajar kebenaran firman Tuhan. Mana tahu baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah Yesus Kristus di jalan kebenaran. Percayakanlah dia Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Firman Tuhan berkata, seseorang pun tidak masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, roh dan kebenaran, kata Yesus. Dia Allah sendiri. Di mana firman ini berkata, saudara-saudariku? Saya lihat selalu banyak di YouTube perdebatan-perdebatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya sih, kok bisa Allah itu, Yesus itu seperti manusia? Di sini penting kita kasih pemahaman. Maka kita memberitakan Injil firman kebenaran Allah, jangan hanya kepandaian dan kepintaran. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita hikmati, dihajari. Sehingga mengerti kita penjabarannya. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kau buat dari kepintaran kepandaianmu, memberitakan Injilku, dan jangan kau menganggap diri paling pandai.
Mereka berdoalah engkau, katanya. Ini firman Tuhan berkata. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Di sini saudaraku tertulis di saat murid daripada Allah Yesus Kristus bertanya kepada Yesus. Di saat membasuh kaki daripada murid. Si murid bertanya. Sebenarnya dialah Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus. Maka dia berkata, seseorang pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Memang dia jelas. Allah yang hidup. Di saat Yesus Kristus di dalam dunia, mengapa Yesus itu menjadi turun ke bawah kolong langit dan di atas bumi? Di saat Allah sebelum menjelma seperti manusia turun ke dunia, dia di tahta kerajaan. Dia melihat dosa manusia itu sudah bergemelut. Dia utus nabi, dia utus murid, habis. Kena serang. Kenapa? Karena mereka banyak tidak percaya. Sebenarnya Allah itu di mana dan siapa? Dikarenakan nabi dan rasul dan muridnya Tuhan hikmati. Tuhan kuasai lidah bibir mereka menyampaikan di jalan kebenaran. Seperti Nabi Nuh, Abraham, Musa. Itu. Dia hikmati. Tetapi banyak orang tidak percaya. Ada orang yang percaya. Tetapi kebanyakan tidak percaya. Di mana pada zaman Farisi, kedatangan Yesus Kristus yang menjelma seperti manusia. Yesus Kristus menjelma seperti manusia, tidak mungkin dia menjelma seperti awang-awang. Tentu menjelma seperti manusia. Karena manusia diciptakan segambar dengan dia. Membuktikan keajaiban mujizat ilahi yang nyata daripada Yesus Kristus. Supaya kita memahami di mana-mana. Maka Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang menjelma seperti manusia. Dia harus dalam kelahiran seperti manusia, namun kelahirannya berbeda seperti kita. Dia lahir keajaiban mujizat yang nyata. Dari seorang perawan, Bunda Maria, tidak terjadi hubungan intim dengan laki-laki dengan perempuan. Berbeda seperti kita. Saya lahir dari mama saya, bapak saya, karena berhubungan bapak saya dengan bapak saya sehingga Tuhan anugerahi. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, malam ini belajar firman Tuhan melalui naungan kuasa Roh Kudus, supaya mampu kita menghadapi tipu daya iblis, kuasa kegelapan yang menyakiti tubuh manusia. Ini pekerjaan iblis sekarang, meremehkan iman manusia. Percayalah saudara-saudariku, mari kita belajar. Apapun kekurangan, kelalaian, Yesus Kristus dia tahu kekuatan kita, sehingga penyertaan pertolongannya melalui tuntunan Roh Kudusnya terjadi bagi kita. Supaya kita memahami di mana baru mengenal Yesus Kristus. Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Datang ibadah kepada Tuhan. Bersempuh kepada Allah. Berdoa di rumah. Datang ibadah raya hari ke-7. Yang dikatakan hari Minggu. Belajar kita datang kepada Tuhan. Dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Kita sudah kuat jaga usia 70 tahun, 80 tahun. Akan kembali. Marilah dalam kesempatan kita berubah sikap. Mari kita introspeksi diri, belajar demi belajar. Apapun keterlanjuran dosa. Sebab firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang yang belum mengenal kebenaranku. Itu saudara-saudara. Supaya datang mengerti kebenaran Tuhan. Kalau sudah orang benar, hanya tinggal menjalankan, menguatkan iman, percaya dengan Roh Kudus, maupun yang baru sudah mengenal Yesus Kristus, berdoa dengan naungan tuntunan Roh Kudus, supaya Tuhan kuatkan kita. Maka dikatakan Yesus itu siapa? Juga tertulis Kisah Para Rasul 10 ayat 36, supaya kita memahami.
Kisah Para Rasul 10 ayat 36 supaya lebih pas bahwa Yesus itu Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Supaya kita lebih jelas memahami. Di sini dikatakan Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang disuruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dari segala semua orang. Yesuslah Tuhan segala semua orang. Di tahta kerajaan Allah sendiri, dia naik di dalam kerajaannya menjadi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Di saat dia datang ke dunia yang menyerupai seperti manusia, membuktikan keajaiban mujizat dan membenarkan di jalan kebenaran daripada dia, supaya umat-umat ini nanti menerima keselamatan daripada Allah. Siapa yang menonton video ini supaya memahami? Saya buat firman Tuhan di channel ini tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Dan tidak mau saya kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Karena Tuhan izinkan. Jadilah menjadi prajurit yang tangguh. Tunduklah kepada komandannya. Tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Melainkan kepentingan bagaimana dia membela sebuah negara. Salah satu contoh di TNI, di tentara. Tidak pernah memikirkan kepentingan. Sama itu seperti kita di dalam Tuhan. Mari belajar seperti itu, saudara-saudari. Belajar demi belajar. Memang tidak mudah. Enggak mudah ikut Tuhan. Tuhan itu tahu kok. Dia sendiri aja di dunia ini. Dan kita lihat sendiri. Tercatat dalam firman Tuhan. Bahkan dia sudah memberikan keajaiban mujizat. Orang mati dihidupkan. Orang buta melihat. Orang cacat berjalan. Juga dicoba iblis. Padahal iblis itu sudah tahu dia bahwa dia Allah. Tetapi Tuhan akan mengorbankan darah yang tercurah dari tubuhnya demi pengampunan segala noda dan dosa pada zaman dahulu nenek moyang kita. Dia menebus segala dosa kekurangan kita. Setelah dia kembali ke tahta kerajaannya, menjadi Allah sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka Yesus di dalam dunia berdoa, Bapa kami di dalam surga. Karena firman Tuhan berkata, Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kenapa Yesus Kristus dibawa ke langit di atas bumi mengatakan itu? Kita umat-umat yang percaya saat ini, supaya mengerti berdoa kepada dia. Supaya kita berdoa kepada dia. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah Allah. Supaya kita mengerti mengatakan Bapa kepada Yesus di saat berangkatnya ke tahta kerajaannya. Yang dikatakan di dalam surga. Di dalam dunia dia seperti manusia seperti kita ini. Kelahirannya berbeda dengan kita. Jadi supaya kita memahami lebih benar, lebih mengetahui firman Tuhan kebenaran Allah, berjalan demi berjalan. Mari belajar, saudara-saudari. Di mana tertulis tadi katakan Yohanes 13 ayat 13, Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi di dalam dunia berwujud seperti manusia. Lumrah dia seperti manusia berwujud karena dia menciptakan manusia segambar dengan dia. Jesus. Mari saudara-saudaraku dimanapun berada. Apalagi sudah Tuhan jamah, dia pengikut daripada Yesus. Belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
Kejar keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Allah. Semua itu melalui kuasa tuntunan Roh Kudusnya. Di mana firman ini saudaraku singkat kita buat. Kalau sekiranya yang menonton ini saudara-saudariku, di mana kita share. Mulai dari ayat 12 sampai ke 17 Anda baca di rumah nanti. Supaya lebih memahami. Di situ adanya Tuhan nanti mengajari Anda. Mengerti. Tapi berdoa dulu kepada Tuhan. Undang Roh Kudus. Supaya kita dihikmati. Supaya memahami betul. Yohanes 13 sampai 12 sampai ke 17. Sebelum Anda buka kitab, Anda berdoa dulu, menunduk kepada Tuhan supaya Tuhan hikmati. Undang roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Firman ini hikmat. Dan kisah para rasul ayat 10 dan 36. Supaya bisa ada pertemuan-pertemuan memastikan. Itu saudara-saudariku. Saya pribadi, saya selalu membuat firman Tuhan di channel. Tantangan itu banyak. Saya punya tantangan berat. Mungkin saudara-saudara dimanapun mungkin punya pergumulan dan tantangan. Tapi kalau menurut pribadi saya, tantangan saya berat. Demi Tuhan Allah yang Yesus Kristus, aku bersaksi kepada saudara-saudaraku. Ini di kamar doaku ini, di rumah tempat tidurku ini, sudah langsung saya berhadapi dengan entah burung hantu itu, entah burung gagak. Saya sudah berhadapan saya di tempat kediaman saya ini. Oleh kekuatan keilahian, mujizat, keajaiban Yesus Kristus yang menolong saya. Kalau tidak saya mati. Sekalipun sempat agak berat badan ini. Saya rasa seluruh umat belum pernah mengalami hal sedemikian. Jadi supaya kita memahami semua. Di situ Tuhan menunjukkan kekuatan kegelapan yang ingin menghancurkan pemikiran dan imanku dan ingin menyakiti tubuhku. Tapi ku yakin saya memanggil dalam nama Yesus Kristus. Mujizat keajaiban sungguh luar biasa. Itu burungnya hilang. Jadi keajaiban Yesus Kristus itu kuat. Kalau kita benar-benar belajar demi belajar bersempuh di hadapan Tuhan. Berdoa di rumah. Datang ibadah raya hari ke-7. Kenapa hari ke-7 hari Minggu? Firman Tuhan berkata, Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di hari ke-7 Yesus Kristus berhenti segala pekerjaannya. Sama seperti kita. Kita hari Minggu itu hari ke-7, saudara-saudariku, yang saya turut daripada firman. Maka kita hari Minggu datang kepada Tuhan. Kita bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus segala pekerjaannya mencipta langit dan bumi, bahwa di hari ke-7 berhenti. Sebab itu kita hari Minggu datang kepada Tuhan di gereja. Dia dari situ dikatakan sama kita saat ini hari ke-7. Ibadah raya datang kepada Tuhan. Berdoa bersama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berdoa support. Percayakan Roh Kudus dan kebersamaan dalam ibadah itu. Supaya hikmat karunia daripada Yesus tercurah bagi kita semua. Begitu juga ibadah malam. Jangan tiadakan Roh Kudus dalam keibadahan. Berbahaya. Jangan coba-coba menyangkal Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus. Sebab itu Roh Allah yang kudus. Yesus Kristus. Dia sudah bertahta di dalam kerajaan Allah. Kembali dia. Kerajaan alam semesta. Sewaktu dia seperti manusia bakolong langit dan di atas bumi ini. Tapi dia mengutus rohnya yang dikatakan Roh Kudus. Yang menolong kita. Maka berdua kita dengan nama Roh Kudus. Percayakan. Tuluskan hati. Katakan.
Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus. Saat ini kami datang bersama beribadah. Bersama hamba pelayan Tuhan, sidang jemaat domba Allah. Pimpin kami dengan nama Roh Kudus. Curahkan roh hikmat, keajaiban, mujizat yang nyata dari Yesus, kami percaya. Coba, saudara-saudaraku, di mana di gereja bersama, hati masing-masing. Ada jamahan, ada naungan, ada ilahi, ada keajaiban, ada nuansa, ada kumandang daripada Allah, ada sinar daripada Tuhan, menyinari seluruh jiwa dan tubuh kita. Ada kebersamaan dalam ibadah. Dia ajari kita mengertikan kebenaran yang sebenarnya. Jangan keliru datang beribadah kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus, saudara-saudari. Karena saya percaya itu. Sebelum saya mengenal kebenaran Tuhan, saya dulu tidak tahu buat firman kayak gini. Tapi saya bermimpi, Tuhan berkata kepada saya, beritakan Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Percayakan Roh Kudus. Sebab itu saya buat di channel TV Jurnal Polisi Online ini. Saya akui sudah banyak penonton kita, puji Tuhan. Saya buat firman Tuhan di channel, tidak ngobrol firman-Nya, tidak menjual firman saya memberitakan Injil. Saya tidak pernah mengatakan di subscribe, tidak. Biarlah penyertaan Tuhan terhadap datang bagi aku pribadi. Apapun ku terima. Sekalipun terkadang ada persungut-sungutan. Justru karena persungut-sungutan terjadi sehingga semakin tekun kepada Tuhan. Inilah seruan khotbah saat ini, saudara-saudariku, yang seiman, sekasih, sepadan. Mari bersama datang kepada Yesus. Percayakan Yesus dalam hidup kita. Bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Seperti tertulis dalam firman kebenaran tadi. Dia di dalam bawah kolong langit dan di atas bumi, menandakan dirinya seperti manusia. Tapi kelahirannya berbeda dengan kita. Inilah seruan ibadah malam ini. Inilah khotbah. Saya buat tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana kita punya kepentingan bersama. Hati-hati saudara-saudari. Kenapa firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit terpilih. Ini yang berbahaya. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Ini berbahaya. Padahal mengenal Yesus. Nanti sisa sana kita terangkan pengertiannya itu. Kita menunggu ajaran daripada Tuhan, supaya kita sanggup nanti menjabarkannya. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Itu pesan Tuhan. Hati-hati. Inilah khotbah malam ini. Singkat, padat, simpel, mari kita pahami. Kita share. Saling mendoakan kita, saling support dalam doa kita bersama. Saudara-saudara dan saudariku, saya sendiri pun berdoa di rumah saya. Berdoa saya di rumah saya, berdoa syafaat. Bukan hanya diriku kudoakan. Saya doakan suku dan bangsa-bangsa, apalagi yang mengenal kebenaran Tuhan, supaya bertahan menghadapi tipu daya iblis, tipu dosa, bujuk rayum, kegelapan, manipulasi pemikiran manusia, supaya jatuh dalam kekelaman. Kita bantu topang doa juga, doa syafaat juga di rumah. Itu. Bukan hanya anak saya dan keluarga saya doakan. Kembalikan semua umat-umat yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan, hendaklah kamu berdoa syafaat. Doakanlah suku dan bangsa-bangsa. Itu mengapa saya lakukan. Saya selalu berbuat dalam firman kebenaran, perkataan di YouTube melalui firman. Tidak mau aku bahasa kata-katanya. Realita dan fakta. Mari kita penting bersama kepada Tuhan dimanapun saudara-saudaraku. Malam ini, besok jangan lupa datang ibadah raya ke gereja. Dimanapun gereja saudara-saudaraku. Dimanapun. Aku berdoa. Malam ini bahkan tadi kita sudah berdoa. Nanti kita mau tidur berdoa. Supaya Tuhan jamah semua datang ke rumahnya.
Ini menjelang akhir zaman. Lihat gelora dunia. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kita belajar firman Tuhan. Diberkatilah kita, dihikmati, dijagai dan diawasi. Haleluya, Bapa yang baik, haleluya, haleluya, Roh Kudus, haleluya. Amin.